Ya, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam doa pagi dan juga penyelidikan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan hari ini. Kita masuk pada Markus 15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kebebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengancam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Apakah Yesus sudah mati?" Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, pada pagi hari ini dalam satu pasal, Markus mencoba menuliskan apa yang dia dapatkan data dari Petrus dan juga data-data lain pada hari itu, hari Jumat. Saya menyebutnya sebagai Jumat mencekam. Jadi kalau kita membaca dari Markus 15 ini, kondisinya benar-benar sangat mencekam. Jadi kalau sebelumnya kemarin pagi kita dalam doa pagi, sampai pada Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan berkokoklah ayam, berarti sudah, kalau jam sekarang sudah subuh ya. Ternyata tidak berhenti sampai di situ, karena imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama tetap melakukan sidang mereka sendiri, dan akhirnya diputuskan untuk sepakat menyerahkan Yesus ke pengadilan, yaitu ke Pilatus. Dan disinilah mulai babak baru pada hari Jumat, hari yang penuh, yang terasa panjang pasti kalau kita mengikuti dalam Markus 15 ini. Yesus dibawa ke Pilatus, kemudian Pilatus sendiri berusaha mengadili Yesus, walaupun dia tahu dalam ayat 10 dikatakan ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi bukan karena keadilan, bukan karena memang kejahatan yang dilakukan, tetapi motivasi Yesus diserahkan kepada Pilatus untuk diadili adalah karena dengki. Dan Pilatus mengetahui itu, tapi dia tetap memproses peradilan itu, dan dia selalu menanyakan apa alasannya dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat bahwa hikmat atau kebijakan seorang pimpinan untuk memutuskan dengan adil tidak bisa berlaku di sini. Karena hal yang kita lihat adalah imam-imam kepala mulai menghasut orang banyak, dan hasutan itu diterima oleh orang banyak. Provokasi yang disampaikan oleh imam-imam kepala membuat orang-orang banyak pada satu kesimpulan untuk mengatakan salibkan dia. Walaupun dari sisi keadilan, Pilatus tidak menemukan kesalahan, dan dia sempat menyerahkan kepada Herodes, dan Herodes juga yang kegirangan melihat Yesus, dia ingin melihat mukjizat dan sebagainya, tapi kemudian dia mengembalikan Yesus kepada Pilatus kembali. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa berat hari itu dilalui oleh Tuhan Yesus. Di satu sisi ada di pihak orang-orang Yahudi yang pro dengan imam-imam kepala, dengan tua-tua ahli Taurat dan mahkamah agama. Di sisi lain para murid yang melihat dari jauh bagaimana Tuhan Yesus menjalani penderitaan.
harus mengalami siksaan. Karena waktu diserahkan kepada Pilatus, maka para serdadu bukan berusaha untuk melindungi tahanan ini, tapi justru mereka mengolok-olok Yesus dan menyiksa. Di ayat 17-18 dikatakan mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Dan ayat 19 mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dengan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok kan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Jadi dari sini kita melihat bahwa seluruh orang yang ada di tempat itu yang terlibat dalam penyaliban itu sepertinya sudah garis lurus untuk memvonis Yesus sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang memiliki kesalahan berat, sehingga hukumannya adalah salibkan dia. Dan kita melihat prosesnya yang begitu cepat. Karena kita melihat jam 9, Yesus mulai proses penyaliban mulai dilakukan. Jadi sebelum jam 9 mulai dilakukan pengadilan, dan ini tidak selayaknya dilakukan. Keputusan yang demikian cepat, prosesnya yang demikian cepat, hasutan para imam, orang-orang yang memprovokasi, bahkan para serdadu, dan Pilatus sendiri yang kemudian seolah-olah menjadi bersih dengan mencuci tangannya. Tapi dia juga ikut berperan untuk memutuskan ini, walaupun dia berusaha untuk membebaskan antara Barabas, orang yang telah membunuh itu, dengan Yesus, dan orang-orang karena hasutan para imam memilih Barabas yang dibebaskan. Dan Yesus akhirnya masuk pada hukuman untuk disalibkan. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa penyiksaan yang dilakukan Yesus itu membuat kita yang saat ini yang membacanya betapa pedih apa yang dilakukan selama ini, kasihnya yang begitu luar biasa, kepedulian dia kepada orang-orang yang terpinggirkan, akhirnya harus menemui penderitaan dan harus disalibkan. Walaupun ini sudah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya beberapa kali tentang kematiannya, tetapi kalau membaca kisah ini, hati kita merasa bahwa kok sampai seperti itu. Dia yang benar menjadi salah, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, karena harus menanggung penderitaan banyak orang. Dan dia harus menjalani itu. Yesus taat akan hal itu. Dan kita melihat bahwa bukan hanya sampai disalibkan pada pukul 9 ini, tapi antara pukul 9 sampai 12 ini terus, kalau saya melihat, kalau kita membaca ini, maka orang-orang yang melewat di depan salib pun tetap berusaha untuk menghina Yesus, mungkin meludahinya, mengolok-oloknya. Bahkan di ayat 31, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pun juga mengolok-olok dia. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, orang Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Dan bukan hanya para imam kepala, orang yang disalibkan dan di kanan kiri pun juga berusaha untuk mencari aman dan tidak percaya kepada Yesus, walaupun satunya akhirnya mengakui bahwa Yesus tidak bersalah dan dia akan bersama Yesus hari itu juga. Tapi kita melihat bahwa semua mendukung dia untuk disalibkan. Dan posisi para murid, beberapa perempuan melihat dari jauh. Saudara, proses penyaliban yang begitu tragis, begitu cepat, dan vonis yang diputuskan demikian cepat, membawa Yesus pada hukuman salib. Dan kalau kita lihat jam 9, 3 jam kemudian jam 12, penderitaan yang dialami Yesus bukan hanya psikologis tapi juga secara fisik. Mulai jam 12 inilah kegelapan melanda di daerah itu selama 3 jam. Dan sampai akhirnya pada pukul 15, Tuhan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan saat itu bait suci terbelah menjadi 2. Dan kesaksian kepala pasukan yang berdiri di hadapan dia, yang melihat kematiannya, dia berkata, sungguh
orang ini adalah anak Allah. Yesus selesai. Yesus tunai. Yesus telah lunas membayar dosa-dosa orang-orang yang berdosa. Dan dia telah menyelesaikan misi dari Allah untuk menyelamatkan. Tetapi kita akan melihat nanti kebangkitannya. Nah, dari sini kita melihat bahwa kesadaran orang-orang pun mulai muncul seperti Yusuf dari Arimatea yang kemudian menguburkan Yesus di tempat yang telah disediakan untuk dirinya. Dan akhirnya Yesus dikuburkan dengan proses yang tergesa-gesa karena menjelang hari Sabat. Nah, saudara, kalau kita melihat rangkaian selama 6 jam ini, sungguh peristiwa yang mencekam. Dan ini menunjukkan bahwa ketaatan Yesus untuk memenuhi panggilan Tuhan itu harusnya menjadikan orang-orang percaya kepadanya bersyukur. Yesus telah menderita. Dia menanggung segalanya untuk dosa-dosa kita. Nah, mana teks hari ini, Yesus taat dan setia untuk menggenapi janji Allah, untuk menyelamatkan manusia. Walaupun jalan yang dilaluinya penuh dengan penderitaan karena besarnya dosa manusia. Tetapi itu harus dilakukan karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap manusia. Sebagai aplikasi, apa yang kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Melalui penderitaan ini, biarlah kita merasa bersyukur kepada Tuhan dan terus menunjukkan kasih itu sebagai rasa syukur untuk hidup yang kudus, hidup yang berkenan, dan memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa ini ke banyak orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus mengabarkan kasih Tuhan ini, memberitakan kasih Tuhan ini, sehingga semakin banyak orang yang bertobat dan percaya dan mereka diselamatkan. Amin. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi bersama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya dan menolong selalu dengan usaha. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh jamati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kita akan berdoa untuk perdamaian antara Rusia dan Ukraina, NATO agar boleh terwujud, dan gereja-gereja Ortodoks Timur, gereja-gereja Katolik, Protestan agar tidak menjadi sasaran pertempuran. Kita berdoa untuk para pemimpin di sana, para bishop, pastor, pendeta diberi perlindungan dan pengurapan Roh Kudus untuk bermisi dan kekuatan iman untuk menguatkan umatnya. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintahan Jokowi dan semua pejabat negara agar tetap bekerja dengan giat, takut akan Tuhan, sehingga membawa Indonesia menjadi Indonesia yang bersatu dan tangguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami terus membawa Rusia, Ukraina, NATO ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mewujudkan perdamaian di sana. Dan gereja-gereja Tuhan, para bishop, pendeta, pastor di sana,
Oh Tuhan, beri perlindungan dan pengurapan untuk terus bermisi kepada orang-orang di negara-negara ini, agar mereka juga boleh menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, Engkau beri kekuatan iman pada umat-Mu di sana untuk terus berharap padamu, bahwa pertolongan Tuhan nyata dan mereka boleh kembali dalam perdamaian. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Jokowi dan semua pejabat, agar terus bersemangat bekerja, dan kerinduan kami persoalan-persoalan bangsa ini tidak membuat kami lemah, tetapi justru menolong kami semua warga bangsa ini untuk bersatu padu dan Indonesia boleh menjadi negara yang kokoh tangguh dan kehidupan bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.